terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Haba Orang Ineng dan memang ketika kita berbicara mengenai perempuan dan juga anak juga tidak terlepas ternyata dari kasus-kasus misalkan kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak di bawah umur dan itu ada terjadi di Aceh. Dan tadi di segmen awal kita sudah cerita-cerita tadi bahwasannya dari KKR Aceh, juga P2TP2A Rumuh Aceh dan juga Flower Aceh, mereka sangat concern untuk isu-isu tersebut. Dan juga buat Anda pemirsa, silahkan saja bergabung dengan kami di nomor telepon di bawah ini. Anda bisa mengutarakan pendapat atau pertanyaan Anda, dan bahkan nanti juga Anda boleh misalkan ada beberapa hal yang Anda ketahui tentang isu kita atau tentang tema kita, silahkan saja. Baik, kita langsung ke nih Kak. Kita kalau tadi bicara mengenai perkawinan anak, ternyata itu ada bahkan beberapa waktu di tahun ini juga bahkan itu ada anak yang bahkan di bawah umur, jadi di bawah 16 tahun sudah nikah, kemudian dipestakan juga oleh keluarganya. Kalau itu bukan di Aceh, tapi kalau di Aceh seperti apa Kak trendsnya? Apakah naikkah, turunkah, atau seperti apa? Mungkin Kak Ainal dulu. Kalau dari kami ya, sesuai dengan saya sampaikan tadi, kita juga menemukan itu dari pengambilan pernyataan yang dilakukan petugas-petugas kita itu kan, memang kita coba ini dulu ke masa lalu itu di tahun, karena kan rentang kerja kami itu kan 76 sampai 2005 ya. Jadi 76 sampai 2005 itu jadi pada masa konflik. Di masa-masa itu tuh paling tinggi kasus perkawinan anak di bawah umur. Karena kan ya intimidasi tadi, karena kan perempuan itu kan di bawah tekanan semua. Ya jadi mereka untuk menolak kan tidak berani ya. Jadi ayo kamu apalagi kan mohon maaf kita katakan orang-orang yang berkuasa gitu kan, yang apa. Jadi sehingga itu banyak kita temukan juga perempuan-perempuan yang pada saat itu menikah di bawah umur, bahkan menikahnya tidak tercatat gitu. Karena kan KUA administrasi kan lumpuh ya pada saat itu. Jadi sudah menikah di bawah umur lagi tapi tidak tercatat dalam catatan negara tadi. Ini kita menemukan, dan itu peristiwa itu di masa konflik, tapi sekarang itu berulang kepada anaknya. Anaknya juga mengalami itu. Jadi kekerasan ini saya katakan artinya apakah secara fisik tadi atau psikis tadi dan mental ini dia berlanjut ke selanjutnya. Jadi kalau ibunya mengalami seperti ini, jadi pada anaknya juga seperti itu. Jadi sehingga anaknya juga ya kita menemukan itu, jadi menikah di bawah umur juga gitu. Jadi seperti lingkaran. Iya, seperti lingkaran. Jadi di sini membutuhkan penyelesaian yang memang bukan person tadi ya, bukan, tapi ada satu lingkaran seperti Indah sampaikan. Jadi sehingga ini memang ada satu program khusus, perhatian khusus dari pemerintah untuk, saya pikir untuk pernikahan anak di bawah umur ini yang sudah dilakukan kan? Mungkin ke Kak Ira yang P2TP2 ini pemerintah ya Kak ya, di bawah kemudian dinas sosial, apa sudah dilakukan Kak langkah-langkahnya? Iya, kalau kesehariannya kami melayani lima layanan ya, punya 5 layanan. Yang pertama itu pengaduan, pencatatan dan pelaporan. Ketika masyarakat misalnya mengadu atau kami mendapatkan pelaporan dari masyarakat, itu kami melakukan itu. Tapi kalau misalnya urgen ya langsung kita tindak lanjuti. Kemudian kami juga ada pelayanan rujukan bantuan hukum. Bantuan hukum, kemudian pelayanan rujukan bantuan medis, rehabilitasi sosial, kemudian juga reintegrasi sosial. Jadi ada pemulangannya setelah proses selesai. Di dalam hal tersebut, ketika kami menerima kasus juga kita melakukan asesmen dulu apa yang tepat untuk korban tersebut. Jangan sampai nanti salah melangkah, kita salah menindaklanjuti kasus tersebut. Jadi kalau tadi kan banyak kayak langkah-langkahnya. Nah ini masyarakat misalkan, ini penting juga informasinya. Jika masyarakat misalkan menemukan kasus, tapi kan lebih cepat sekarang kan melalui media, telepon kah atau sosial kah? Kalau di P2TP2 ada hotline-nya sendiri?
Nomor hotline kami 0852 6274 8875. Baik, boleh Kak Ya. diulangin sekali lagi mungkin buat pemirsa. 0852 0852 6274 6274 8875. 8875. Ya, jika misalnya ada saudara-saudari melihat di lingkungan sekitar kita melihat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, bisa menghubungi nomor hotline tersebut. Baik. Atau bisa langsung mendatangi ke kantor P2TP2A. P2TP2A itu ada di 23 kabupaten kota. Baik. Kalau di Aceh Besar ada di Janto, kalau di Banda Aceh juga di Banda Aceh ya, dekat Belang Padang, dekat masjid Baik, dekat masjid Muhammadiyah. Dekat Misi Ya, Muhammadiyah. jadi ada di sekitar kita sebenarnya. Kalau Baik. sudah ada nomor hotline kan lebih cepat. Betul Kak. Nah kalau kita bicara kekerasan nih Kak, kadang bisa jadi blur juga Kak artinya. Kadang misalkan gini, kayak baru-baru yang kasus ini misalkan di Meraksa itu memang sudah dipolisikan, misalkan ibunya bahkan sendiri yang melakukan. Nah kadang misalkan seperti apa kemudian kekerasan yang dikatakan bentuk kekerasan Kak, untuk misalkan untuk perempuan dan untuk anak. Jadi seperti apa kemudian koordinatnya? Mungkin boleh dari siapa dulu, boleh Kak? Silakan. Kalau kekerasan orang membayangkan kadang kekerasan itu ditampar, harus dipukul. Memang itu kekerasan dalam bentuk fisik. Iya. Tapi ada juga kekerasan dalam bentuk psikis ya, psikologis, dengan cara dikata-katain, dimaki-maki, dibully dan segala macam. Itu yang membuat si perempuan dan anak itu tidak nyaman, ya itu ya bagian dari kekerasan. Nah, kemudian juga kekerasan seksual. Kalau seksual orang membayangkan misalnya harus pemerkosaan atau seperti diraba, disuit-suit atau dicolek segala macam, juga itu bentuk pelecehan. Sekarang kan banyak di media sosial misalnya berupa WA, berupa SMS, itu dalam yang membuat perempuan itu tersinggung. Kadang dengan bentuk ukuran tubuh kita dibilang di situ, itu juga salah satu bentuk pelecehan gitu. Dan itu salah bisa- satu bentuk bisa kekerasan. dilaporkan? Bisa dilaporkan. Kalau misalnya si perempuan itu merasa ya tidak nyaman, itu bisa dilaporkan. Baik, milenials gimana ini tanggapannya? Ketika membicarakan tentang kekerasan seksual Kak ya, ketika si anak perempuan ini jadi korban pemerkosaan, nah yang kita temui sekarang pasti itu dianggap aib dong. Orang tua pasti menikahkan. Padahal yang cara itu kan bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambahkan masalah baru. Nah, itu kan bentuk kekerasan juga tuh Kak. Cobalah sekarang keluarga itu tidak, kita bilang si korban itu masih dalam usia anak, jangan langsung dinikahkan. Cari jalan keluar yang lain agar si anak korban ini mendapatkan pemenuhan dan pemulihan. Kalau dinikahkan dia belum siap mental, psikis juga enggak, belum siap dia Kak. Apalagi nanti ketika ada anak, bagaimana dia akan menguruskan itu? Masih anak, Iya. sudah anak, Iya. ya. Kak. Jadi gimana kemudian? Kalau dari Flower Aceh teman-teman ada nggak melakukan kegiatan untuk adik-adik nih, misalkan jadi sosialisasi sedini mungkin gitu, seperti apa? Iya Kak, yang seperti yang kita bilang tadi Kak, kita kan ada pertemuan diskusi remaja. Jadi setiap bulan itu kita berbeda-beda tema. Seperti yang penggunaan gadget. Nah, kekerasan itu kan mulai dari gadget juga. Candu, lihat film-film yang tidak boleh dilihat. Nah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua bahwasanya kalau anak itu boleh main gadget, tapi tolong diperhatikan jam-jam yang boleh main gadget, belajar yang mana, Baik. dan tolong juga diperhatikan agar Baik. anak tidak penasaran dan berbuat. It's moment ya, ini momen Iya. juga nih buat Ulfa untuk bisa nyampein ke orang tua. Ini sesama anak muda nih, sesama yang masih unyu-unyu, masih remaja. Gimana kemudian menghadapi misalkan anak-anak remaja yang emang mereka emosinya masih bergejolak, kemudian yang emang masih misalkan wah ini suka dengan lawan jenis, itu seperti apa? Mungkin kalau sesama remaja nih, mungkin untuk himbauan kepada orang tua seperti apa? Ya kalau sesama remaja nih Kak ya, kita tidak boleh melarang pacaran. Karena kenapa? SD aja udah pacaran sekarang Kak, melalui HP. Udah bersayang-sayang. Kalau kita larang, orang tuh makin berbuat. Jadi kita bilang,
kita berikan dampak pacaran itu bagaimana, kedepannya bagaimana kita Komunikasi iya. Baik. Iya, Kak. Oke. Berarti komunikasi. Ya. Kalau Kain lagi gimana Kak? Kalau kita di KKR Aceh itu konsep yang kita bangun untuk pemulihan sekarang itu adalah pemulihan psikososial. Psikososial. Jadi pemulihan yang melibatkan komunitas ya. Karena gini, korban kekerasan ya baik itu terutama kekerasan seksual itu hari ini kan mereka diposisikan pada posisi seakan-akan mereka yang bersalah. Padahal dari yang sudah kami lakukan, yang mereka sudah sampaikan ke kita KKR, padahal mereka sendiri ingin maksudnya ingin bangkit, ingin diberi ruang, tapi persoalan sekarang ini kan lingkungannya. Makanya sekarang dengan KKR Aceh kami melakukan itu masuk lewat kita menjumpai Pak Kecik gitu, Pak Camat. Jadi kita masuk lewat itu, kemudian juga kita rangkul unsur kemudian ibu-ibu PKK tadi kita rangkul juga unsur-unsur di masyarakat, unsur adat gitu kan. Kayak kemarin tuh kita juga sudah melakukan pertemuan dengan MAA gitu kan, karena tokoh-tokoh inilah yang apa ya misalnya yang mampu untuk melakukan ini kan, karena lingkungan itulah yang harus sebenarnya aware dengan mereka gitu kan. Karena yang sekarang kita lihat kalau korban kekerasan seksual itu justru ini dalam tata ini bukan arti saya katakan nggak boleh ya, justru si korban yang dimasukkan pesantren gitu kan, bukan nggak boleh ya, artinya Justru saya si ingin korban, si ya. korbannya yang di apa, kemudian mohon maaf saya kata pelaku nggak disentuh gitu ya. Kemudian lingkungannya juga yang kita lihat hari ini kan gitu juga terjadi kasus-kasus prostitusi online apa selalu perempuannya kan, perempuannya yang menjadi sasaran. Ini kita konsep itu yang kita ingin kita bangun di KKR Aceh adalah pemulihan sosial. Ini yang jadi kita mulai bukan si korban terus yang kita sasar, tapi komunitasnya yang kita ajak. Ayo marilah kasih ruang buat mereka gitu kan. Toh mereka punya potensi kan gitu. Mereka semua, tapi hari ini kenapa kita membatasi mereka? Karena apa yang terjadi pada mereka itu bukan salah mereka. Jadi ini konsep yang kita bangun di KKR Aceh. Baik, berarti bukan hanya perempuan juga yang disalahkan ya Kak, walaupun ini sama-sama ya Kak ya. Iya, kedua ini belah kita pihak. jadi ini yang memang yang kita coba hari ini. Misalnya juga dari yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh, korban-korban kekerasan seksual ini yang terjadi di masa lalu atau sekarang gitu kan, mereka juga mendapat sih sebenarnya perhatian dari pemerintah, bantuan, tapi bukan karena mereka sebagai korban, tapi karena mereka sebagai perempuan yang miskin, sebagai bahkan ada juga yang mendapat karena mereka korban gempa gitu. Oh, jadi ekonomi. Ya, tapi sehingga proses pemulihan ini yang tidak dilihat begitu. Karena kalau ini yang tidak kita dilakukan, tentu ini tidak selesai kan. Trauma mereka itu kan tidak akan pulih gitu ya. Kalau pulih ya pulih sendiri saja gitu kan dengan waktu. Tetapi lingkungan itu kan enggak pulih, sehingga tetap akan menjadi satu ini buat mereka gitu. Bicara pulih Kak, kalau kita ngomongin tadi sampai 2005 ya, kalau kita bicara KKR Aceh, seperti apa Kak prosesnya kemudian? Apakah kemudian sudah benar-benar pulihkah atau ya sudah gitu, jadi sudah tertimpa-timpa misalkan ya sudahlah dengan kondisi ekonomi juga yang kurang mendukung. Iya. Itu seperti apa Kak yang ditemukan? Jadi proses kompleksitas yang terjadi saat ini itu memang sudah berlapis-lapis ya. Yang pertama dulu karena peninggalan konflik masa lalu itu yang memang Aceh cukup lama 32 tahun itu. Artinya 32 tahun kemiskinan sudah di situ, kebodohan sudah menimpa ya kan. Berlanjut lagi sekarang, sehingga korban konflik itu dengan kemiskinan itu seperti saya katakan kayak menyatu gitu. Jadi seperti ada Jadi sehingga pada hari ini oleh korban sendiri ada dua macam sebenarnya. Ada juga yang kadang mengharap ada pemulihan yang memang tidak berasur kepada pemenuhan hak dasar. Tapi hari ini kondisi korban konflik terutama perempuan itu juga masih pada pemenuhan kebutuhan hak dasarnya. Jadi anak sekolah kan gitu, karena tadi seperti saya sampaikan tadi itu sekarang masih banyak perempuan itu yang memang memikul beban ganda tadi ya. Dia menjadi kepala keluarga karena suaminya hilang pada masa konflik, karena dia sebagai korban kekerasan seksual ditinggal oleh
suami, dicerai, akhirnya mereka punya anak menjadi beban si perempuan ini begitu. Sehingga ya antara pemulihan hak dasar ini dengan pemulihan trauma itu memang harus betul-betul dilakukan. Karena kalau kita membuat semacam pemulihan trauma saja, tapi hak-hak dasar mereka tadi yang memang sangat dibutuhkan nggak terpulih juga kan. Gimana misalnya ada semacam trauma healing itu tapi pada kondisi sekarang ini mereka buat makan aja susah gitu kan. Jadi ini yang memang kompleks sekali. Hari ini kemarin saya juga pernah berkongsi sama psikolog itu Ibu Yulia. Jadi beliau tuh sampaikan kalau persoalan perempuan hari ini di Aceh itu sudah pada tahap yang keempat, tuh tahap kompleks stadium 4 ya kalau kanker itu. Kalau kanker itu sudah stadium 4, jadi sudah pada tahap yang sangat kompleks. Artinya trauma ditambah lagi dengan kondisi ekonomi mereka yang memang sangat ini, jadi sehingga inilah yang yang menjadi persoalan kita hari Kak ini. Ira, kita kalau ngomongin stop, apa mungkin terlalu pesimis atau apakah mungkin Kak di stop atau mungkin kita bisa meminimalisir? Itu seperti apa Kak tanggapannya? Sebenarnya kalau kayak saya bilang tadi, hal-hal kecil itu kita lapor itu istilahnya pihak pemerintah atau P2TP2A walaupun ada di seluruh kabupaten kota kan kewalahan juga kan. Tidak semua kasus tidak harus dilapor sebenarnya. Kalau bisa diantisipasi dari level masyarakatnya, apa salahnya misalnya kan dari pihak adanya kesadaran yang pertama. Kesadaran dari masyarakat saling menjaga, saling menghargai. Begitu juga di rumah tangga misalnya. Itu saling menghargai antara suami istri. Itu mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya jangan sampai menimbulkan perkawinan anak. Jadi harus ada seia sekata di rumah tangga gitu. Jangan sampai adanya pemaksaan terhadap anak. Jangan nanti ketika misalnya si suami bilang, si istri itu langsung mengiyakan gitu. Kalau bisa ya mulailah dari hal-hal yang kecil. Kemudian dari segi aparatur kampung, itu dari sisi pemerintahan juga mengharapkan kalau bisa dari aparatur kampung itu memiliki perspektif adanya perspektif terhadap perempuan dan anak. Gimana caranya angka kekerasan itu bisa sama-sama kita jaga agar bisa menurun. Perspektif itu udah utuh belum Kak di aparatur kampung kita? Bukan kita meremehkan atau ini, ada sih sudah banyak aparatur kampung yang sudah memahami, namun perlu peningkatan gitu kan. Misalnya sudah banyak aparatur kampung yang tahu apa itu hak-hak perempuan dan apa itu hak-hak anak. Namun kita berharap di level pemerintahan ini kalau bisa semua aparatur kampung itu punya perspektif yang sama gitu. Kemudian juga kalau bisa harus adanya aparatur kampung itu perempuan. Kenapa saya bilang harus ada aparatur kampung perempuan? Ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan, itu si perempuan itu sangat enggan untuk bercerita kepada si aparatur kampung laki-laki. Karena apalagi si perempuan itu merasa tidak aman, tidak nyaman dia ketika harus bercerita kepada suami orang aparatur kampung tersebut. Jadi dia tidak ada keterbukaan. Makanya ketika ditindaklanjuti kasus itu salah langkah, perempuan juga yang menjadi korban. Gitu, di atas menasah nanti kan kalau di Aceh ini sudah tradisi, kalau nggak selesai di keluarga diselesaikan secara gampung. Ketika di gampung itu ya perempuan itu jadi cemoohan juga. Di menasah dengan orang ramai, apalagi si perempuan itu seorang pekerja 8 jam sehari. Udah ada perspektif dari baik itu masyarakat atau aparatur tadi yang belum semua memiliki perspektif itu, ada anggapan terjadi keributan di rumah tangga, dia itu tidak open sama suaminya, tidak peduli dengan anaknya, padahal dia itu sudah tahu memanage waktu seperti apa di keluarganya sendiri. Makanya saya mengharapkan kami khususnya dari P2TP2A Rumah Putra Aceh itu kalau bisa kita pencegahannya dari level masyarakat dulu, dari level keluarga yang paling kecil, keluarga, masyarakat, baru nanti kalau misalnya sudah nggak sanggup diantisipasi lagi baru ke kita, karena kita P2TP2A ini juga bukan super power superhero superhero gitu. Baik, berarti memang
di tingkat paling kecil dulu. Iya, Iya. antisipasinya tingkat paling kecil. Muncullah kesadaran di diri kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing gitu, dari pola asuh anak dan segala macam gitu. Baik, Fa, ini kalau kita bicarain mengenai kekerasan juga salah satunya bullying tadi yang kita udah bicarain di awal gitu. Itu gimana tanggapannya? Apalagi kan anak-anak muda sekarang kan sering kadang-kadang sambil ngomong apa ternyata juga itu mungkin bisa jadi sakit hati atau bisa jadi ke-bullying, itu gimana? Kalau menurut Ulfa Kak ya, kalau ada orang yang langsung bully kita langsung bilang, kita ceramahkan lah, maksudnya kita bilang baik-baik. Kamu tahu nggak dampak yang kamu bilang itu, dia akan menjadi apa? Dia akan stres, malah dia akan jadi bunuh diri. Kamu mau? Dia meninggal gara-gara kamu kayak gitu. Terus kita juga mengajak kaum laki-laki ini Kak, Baik. untuk mendukung hari anti kekerasan terhadap perempuan. Karena kenapa? Laki-laki ini mempunyai ibu yang perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, bahkan calon istrinya juga akan perempuan juga. Kemudian mari kita bahu-membahu. Jangan jadikan ini PR untuk pemerintahan saja. Mari kita juga kaum millennials ini ikut serta. Gitu. Kalau perspektifnya anak muda gimana nih melihat apa tadi misalkan sama nggak perspektifnya? Kalau tadi kita udah bicarain perspektif yang orang gampang, aparatur gampang, tapi nanti ya dijawab ya Pak ya. Kita tahan dulu pemirsa dan kami masih akan kembali di Habar ini setelah yang satu ini.